Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to TKI, Tongkrongan Kampus Indonesia. Disinilah cerita-cerita mahasiswa berada, karena mahasiswa butuh bercerita. Kali ini kalian bersama aku, Muhammad Farhan Hanif, yang akan membersamai kalian untuk membahas seputar kehidupan mahasiswa. Pada video kali ini kita bakal masuk ke segmen tanya jawab. Nah, jadi kemarin tuh aku udah bikin kolom pertanyaan untuk seputar membahas kehidupan mahasiswa yang mana nanti bakal aku jawab pada video ini. Nah, jadi aku di sini berterima kasih kepada kalian yang udah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk aku jawab. Nah, jadi di sini juga aku bakal menjawab sesuai kapasitasku sebagai seorang mahasiswa dan ya udah, oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Apakah AI masih menjadi hal yang tabu untuk dunia perkuliahan, terutama dalam hal tugas? Oke, kita mulai dari kenapa AI itu dibuat. Nah, jadi AI itu dibuat dengan tujuan untuk membantu mahasiswa. Membantu manusia. Nah, di sini mahasiswa itu juga merupakan bagian dari manusia. Oleh karena itu, AI difungsikan hanya untuk membantu mahasiswa, bukan sepenuhnya untuk mengerjakan tugas mahasiswa seperti itu. Nah, jadi pendapatku AI itu udah bukan hal tabu lagi untuk dalam dunia perkuliahan. Karena apa? AI itu pada dasarnya membantu mahasiswa. Nah, jadi membantunya di sini itu tuh contoh pengen membuat esai nih. Nah, jadi nanti esainya mau dimulai dari mana? Kita lihat AI, apa aja yang mau dibahas. Dengan tujuan apa? Itu biar menggampangkan kita untuk bisa membuat esai itu tersebut. Atau mungkin kita bisa contohnya membuat film. Nah, jadi kita tuh harus tahu film yang mau kita buat itu tentang apa. Tidak mungkin kan imajinasi itu datang tiba-tiba dalam otak. Kita perlu referensi. Nah, kita bisa menggunakan AI untuk menemukan referensi ide cerita untuk sebuah film itu. Kayak gitu. Jadi menurut aku di sini AI itu sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi dalam dunia perkuliahan. Tapi ingat ya, AI di sini tuh hanya bersifat membantu. Jadi bukan sepenuhnya digunakan untuk mengerjakan tugas kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa tanggapanmu terhadap mahasiswa HI? Nah, jadi ini mungkin menanyakan pandanganku ya tentang mahasiswa HI itu kayak gimana. Nah, jadi kalau setauku, nah ini setauku aja ya, seorang mahasiswa HI itu tuh adalah mahasiswa yang menurutku mereka itu pintar bahasa Inggris, mereka itu pintar dalam mengungkapkan pendapat, mereka itu tahu tentang sejarah yang ada secara global kayak gitu, terus juga mereka mengetahui budaya-budaya yang ada di luar negeri, dan mereka memahami mungkin dunia politik juga mereka paham. Haus. Terus juga mahasiswa HI itu menurutku ya apa yang mereka pelajari itu masih bersifat global, jadi nggak spesifik dalam dunia karirnya tuh nggak yang jelas harus bisa jadi kayak gini gitu, enggak, tapi bisa menuju kemana aja. Tapi ya itu nanti pengen masuk ke dunia kerja harus memperdalam apa yang mereka pengen masuki dalam dunia kerja itu, kayak gitu, paham lah ya. Oke, next ke pertanyaan yang ketiga. Udah pernah ini belum? Ini pertanyaan nggak jelas. Oke, langsung aja lanjut ke apa alasanmu untuk bertahan hidup selama ini. Nah, jadi di sini mungkin menanyakan alasanku kenapa hidup sih bisa sejauh ini kayak gitu. Nah, mungkin alasan aku untuk hidup kayak gitu ya aku percaya diri aja sama diriku sendiri, karena aku melihat banyak orang yang bisa hidup sampai usia bahkan menyentuh 60, 70 dan 80 dan seterusnya seperti itu, dan mereka tuh hidup ya masih enjoy aja seperti itu. Nah, di situ aku jadikan motivasi untuk bisa bertahan hidup, dan di sini pun aku tuh pernah berada di titik yang cukup membuat aku tuh udah malas hidup kayak gitulah ya. Nah, di sini tuh kalau kalian tahu, aku tuh untuk urusan sesuatu yang kaitannya sama otak atau rasionalitas kayak gitu, aku masih bisa menghadapi. Tapi kalau udah urusan hati, aku di situ bakal susah banget. Nah, jadi aku pernah ada peristiwa yang mana di sini tuh aku tuh bisa sampai sakit hati, dan sakit hatinya tuh bener-bener kayak yang
mengacaukan hidupku kayak gitu. Aku udah pikiran kemana-mana untuk bisa, ya kalau kasarannya bisa dibilang pengen mengakhiri hidup kayak gitu. Nah, cuman di sini aku teringat dengan kata-kata seorang ketua organisasi himpunan mahasiswa Islam, himpunan mahasiswa Islam, di fakultas apa ya kalau nggak salah Visipol atau ya. Jadi mereka tuh lagi ada kegiatan kumpul ketum-ketum kayak gitu. Nah, di situ ada salah satu ketum HMI itu bilang kayak gini, para pemuda sekarang itu mentalnya lemah, hanya dengan masalah cinta langsung budir, apa budir budir. Nah dari situ aku mulai sadar, wah ternyata memang orang yang kayak gitu tuh ya lemah. Nah, aku nggak pengen jadi orang lemah, makanya di sini aku bertahan, dan dari kata-kata seorang ketum itu aku termotivasi untuk bisa tetap hidup gitu. Gitu ya. Itu alasanku hidup sejauh ini. Oke, next pertanyaan berikutnya. Penyakit mental. Aduh, penyakit mental maksudnya. Mungkin ini maksudnya itu pengen aku tuh membahas tentang penyakit mental kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau misal apa yang aku sampaikan ini tuh kalian suka, ya nanti kedepannya bakal aku bahas tentang penyakit mental kayak gitu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa dalam memanajemen waktu? Oke, pengalamanku sebagai seorang mahasiswa. Nah, kalau kalian udah nonton segmen yang sebelumnya, itu aku pernah menjadi mahasiswa kura-kura, aku pernah menjadi mahasiswa kue-kue, dan aku pernah menjadi mahasiswa kupu-kupu dalam sekali waktu. Nah, jadi di sini tuh benar-benar puncak kesibukan hidupku. Jadi di situ benar-benar yang udah nggak ada waktu istirahat lagi. Nah, terus akhirnya mau nggak mau, kan aku memiliki 3 kegiatan tuh, menjadi seorang kupu-kupu, kura-kura, dan kue-kue. Nah, di sini aku lepas salah satu. Aku di sini melepaskan pekerjaanku. Nah, aku menggantikan pekerjaan yang bisa fleksibel. Nah, di sini aku sekarang bekerja yang fleksibel, yang mana tidak mengganggu waktu kuliahku, juga tidak mengganggu kesibukanku dalam kampus, kegiatan kampus kayak gitu. Terus juga sekarang aku juga mengurangi organisasiku, yang mana periode kemarin aku memiliki 3 organisasi, dan di sini aku cukup kewalahan untuk bisa mengatur kehidupanku sebagai seorang mahasiswa. Dan kalau kalian tahu, kemarin semester kemarin tuh nilaiku anjlok. IP ku kemarin tuh ya di bawah 3,5, dan itu terburuk lah menurutku, dan aku nggak mau mengulangi ke depannya. Jadi di sini aku udah mulai memperbaiki. Di sini aku pengen fokus kuliah. Organisasi sekarang tuh hanya satu, dan itu pun sekarang prokerku udah selesai. Jadi aku menurutku udah, ya udah organisasi ya udah nggak perlu yang terus-terusan lagi, dan sekarang aku kerja di pekerjaan yang fleksibel kayak gitu. Itulah bagaimana cara aku mengatur manajemen waktu. Nah, tapi di sini kita juga harus tahu skala prioritas juga, yang mana kita sekarang kan sebagai seorang mahasiswa, otomatis hal yang kita taruh paling atas itu tuh ya kuliah. Jadi kalian tuh harus memprioritaskan sebagai seorang mahasiswa. Kalian tuh harus memprioritaskan kuliah di antara yang lain kayak gitu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Bang, mending dapat nilai A tapi nggak paham materi kuliah, atau dapat nilai A- tapi paham materi kuliah? Oke, menurutku di sini aku lebih prefer dapat nilai A- tapi paham materi kuliah. Karena apa? Amin itu udah tinggi, bos. Amin itu bukan nilai rendah ya. Jadi nilai rendah itu ya C ke bawah. Nah, C, D, E, dan seterusnya kayak gitu. Itu menurutku nilai yang jelek. Tapi kalau misal di sini Amin itu tinggi cuy. Sama B aja tinggian Amin bahkan kayak gitu. Nah, tapi kalau misal di sini ya, di maksudnya itu mending dapat nilai A tapi nggak paham materi kuliah, atau dapat nilai jelek tapi paham materi kuliah. Nah, di sini aku juga lebih prefer untuk, nah ini pribadi ya, aku lebih prefer mendapatkan nilai bagus tapi nggak paham materi. Karena apa? Dengan nilai kita bagus, itu juga bisa menunjang IPK kita untuk bisa lebih tinggi gitu. Dengan IPK lebih tinggi, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi juga. Tapi ini juga tidak berlaku di sesuatu yang materi kuliah itu tuh berguna banget di dunia kerja. Jadi kayak misal nih, praktek, matkul yang kaitannya sama praktek. Contoh,
kalian, contohnya sekarang aku lagi ilmu komunikasi nih, nanti cita-citaku pengen jadi konten kreator. Nah, di matkul yang mempelajari tentang bagaimana kita menjadi seorang konten kreator, di situ nilaiku jelek, tapi aku memahami bagaimana menjadi seorang konten kreator, nah berarti di situ lebih baik nilai aku jelek, tapi aku di situ paham bagaimana menjadi seorang konten kreator kayak gitu. Menurutku kayak gitulah kurang lebih. Jadi ada plus minusnya kayak gitu. Oke, eh, oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana tanggapan kamu mengenai mahasiswa yang mengulang mata kuliah? Nah, jadi untuk mengulang mata kuliah di sini tuh bukan suatu aib ya teman-teman. Jadi di sini aku nggak memandang buruk teman-teman yang mengulang matkul. Jadi bisa jadi memiliki kesibukan yang lain sehingga kuliahnya itu agak keteteran. Nah, tapi aku cuma bisa memberikan semangat buat kalian untuk mengulangi mata kuliah. Jadi di situ kalian tuh udah ada gimana ya? Rasa untuk bisa memperbaiki nilai. Jadi kalian tuh udah punya untuk memperbaiki, kalian ke depannya kayak gitu. Nah, jadi bukan yang acuh tak acuh, bodo amat nilainya jelek kayak gitu, enggak. Dengan kalian mengulangi materi kayak gitu, berarti kalian udah, peduli dengan diri kalian sendiri. Oke, semangat ya buat kalian yang mengulangi matkul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bumi datar atau bulat? Eee, Kalau pertanyaan ini tuh, secara singkat aja, aku prefer untuk memilih bumi itu bulat. Oke, kalau semisal ada debat ya ya udah nanti kita bakal debatkan di video berikutnya. Tapi untuk sejauh ini aku lebih prefer bumi itu bulat, gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa support system terbaik kamu? Nah, di sini support system terbaik aku ya diriku sendiri. Jadi aku di sini peduli dengan diriku. Jadi aku di sini tuh harus memberikan yang terbaik untuk diriku. Aku harus kalau semisal aku sedang buruk, otomatis aku harus memperbaiki itu. Kalau semisal aku udah menjadi orang yang baik, aku harus menjadi yang lebih baik. Karena apa? Karena itu untuk diriku sendiri. Apapun yang aku lakukan itu juga bakal berdampak pada diriku sendiri. Jadi secara tidak langsung nih aku harus berinvestasi untuk diriku sendiri untuk kedepannya kayak gitu. Jadi support system terbaik ya diriku sendiri kayak gitu. Karena dengan aku menjadi orang yang terus-terus menjadi lebih baik dan memberikan dampak yang lebih baik ke luar, dan aku memberikan dampak yang baik keluar, otomatis dari luar itu pun insya Allah bakal memberikan yang terbaik untuk aku kayak gitu. Itulah support system aku. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang kamu pilih jika kamu dihadapkan antara rasional dan harga diri seperti komitmen dan tanggung jawab? Ini tuh aku udah tanya langsung sama yang memberikan pertanyaan ini. Aku awalnya juga nggak paham. Nah, tapi di sini tuh langsung dia memberikan suatu contoh, yang mana contoh yang dia berikan itu kayak gini. Sekarang kondisi kamu itu sedang nggak bisa kuliah. Bukan nggak kuliah. Nggak bisa melanjutkan organisasi karena suatu hal kayak gitu. Dan tapi kalian tuh di sisi lain ditawari dan harus memegang tanggung jawab untuk melanjutkan organisasi tersebut. Nah, jadi yang sisi rasionalitasnya tuh yang kalian tuh harusnya udah nggak bisa organisasi, atau kalian tuh harus menjaga harga diri untuk menjaga komitmen untuk meneruskan kalian di organisasi. Nah, contohnya yang dia berikan tuh kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri, itu aku lebih prefer untuk peduli sama diriku sendiri. Karena apa? Kalau semisal kita berlebihan kepada orang lain, kita nggak tahu apa yang bakal diberikan sama orang lain tuh sesuai nggak sama apa yang kita berikan. Contoh, kalau semisal nih, kita fokus organisasi, emang organisasi bisa memberikan kita apa? Kayak gitu. Kita tuh harus tahu feedback-nya. Contoh nih, kalau semisal kita dihadapkan untuk masalah ekonomi, kita kalau semisal nggak kerja, kita nggak bisa makan. Terus kita dihadapkan juga, kita nggak berorganisasi, kita nggak bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi untuk ke depannya. Menurut kalian tuh pilih yang mana? Tentu kalian tuh harus milih ke yang untuk diri kalian sendiri. Kalian tuh harus kerja, karena apa? Menurut aku, kalian tuh harus memenuhi kebutuhan diri kalian sendiri dulu. Baru setelah kalian sudah memenuhi diri kalian sendiri, kalian
penuhi kebutuhan di luar. Jadi kalian tahu kan istilah tentang rubahlah dirimu sendiri, baru rubah keluargamu, baru rubah yang lebih luas kayak gitu. Ya, kayak gitulah kurang lebih ya. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir. Gimana sih rasanya punya dosen yang suka ngasih tugas maksimal tapi nilainya minimal? Oh, ini serem juga ya. Ini ntar bisa dapat nilai jelek nih aku kalau misal bahas kayak gini. Tapi oke, ini kalau misal pandanganku ya. Pandanganku kayak gini ya, kita harus tahu dulu dosennya ini kenapa dia memberikan nilai jelek kepada kita. Bisa jadi kalau misal kita melaksanakan tugasnya dengan maksimal juga, terus tetap mendapatkan nilai jelek, kita tanyakan, kenapa kok bisa masih dapat nilai jelek? Entah nilainya ketukar kah? Atau emang standar beliau ini terlalu tinggi sehingga nilai kita jelek? Nah, kita juga harus tahu, teman-teman kita tuh yang lain pada dapat nilai jelek juga atau enggak. Nah, kalau misalnya nilainya pada jelek juga ya, ya gimana lagi ya, berarti emang dosennya itu memberikan standar nilai itu ya cukup tinggi gitu. Kita tuh harus bisa menggapai nilainya tersebut. Tapi kalau misal dirasa apa yang sudah kita kerjakan itu tuh layak untuk mendapatkan nilai maksimal, ya cobalah protes kayak gitu. Jangan kalian diem-diem aja, dapat nilai contoh kalian udah mengerjakan kalian mengerjakan tugas dengan bagus, tapi dapat nilai D, ya masa kalian nggak protes, masa kalian terima aja, tetap inilah, tetap diprotes. Pak, kok bisa sih dapat nilai D kayak gini? Masa dengan hasil yang kayak gini dan lain sebagainya, aku dapat nilai D, nah kayak gitu. Tetap kalian tuh harus pandai, harus bisa kritis terhadap apa yang terjadi pada kalian kayak gitu. Oke, mungkin itu dirasa pertanyaan terakhir ya. Jadi di sini nanti kalau semisal ini rame ya, oke kita lanjut ke Q&A berikutnya, tanya jawab berikutnya. Ntar aku bakal buka di Instagram. Kalau semisal kalian suka dengan kayak ginian ya, oke. Nanti kita bakal lanjut di segmen tanya jawab berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.